sudah ada beberapa yang Oke guys, pada video kali ini kita akan mengajak kalian nih ya, kalian semua untuk kita sama-sama update lagi situasi terkini dan terbaru menuju situs Bandung Purba yang terletak di Bandung Barat nih teman-teman. Nah seperti apa ya suasananya dan akses menuju ke lokasi, langsung aja gaskeun. Nah guys, untuk akses menuju ke lokasi yang kita tuju ya, ini lumayan cukup lenggang teman-teman ya, tidak terlalu banyak kendaraan juga karena ini pagi hari sekitaran jam setengah 8 lewat ya teman-teman. Ini kita melewati Ramayana di daerah Padalarang ya. Ini kita lanjut aja ya, jadi aksesnya itu lanjut aja, nanti kalian ambil arah ke Raja Mandala ya. Juga aksesnya juga nggak belok-belok teman-teman, cukup ikuti jalan saja nih. Nah jika kalian udah ngelewatin tempat-tempat yang jual-jual souvenir ya, oleh-oleh seperti ini ya, ini kalian juga masih lanjut aja lewat jalan, nantinya lewat jalan Tagok Apu ya, yang udah pasti di sini sangat berdebu dan kalian juga tetap harus waspada karena sini banyak sekali kendaraan-kendaraan besar yang membawa batu-batu atau pasir ya, karena kawasan di sini kan terkenal dengan kawasan tambangnya ya, baik itu tambang pasir maupun tambang batu alam ya, mungkin yang berukuran gede atau batu pondasi ya teman-teman. Dan pastinya situasi perjalanan juga sangat berdebu, jadi kami sarankan kalian untuk menggunakan masker ya, agar nggak gagal estetik ya ketika nanti sudah sampai tiba di lokasi. Nah untuk kiri kanannya ini wilayah sini tuh masih banyak yang hijau-hijaunya juga ya, jadi banyak pemandangan yang tentunya kalian bisa lihat teman-teman. Dan Bandung itu tidak sekedar perkotaan tapi juga wisata alamnya juga yang sangat memukau ya teman-teman ya. Nah kalau kalian sudah memasuki kawasan Raja Mandala nih teman-teman, kalian tinggal belok kiri nih, ada tulisannya PLTA Saguling. Nah kalian langsung belok kiri aja teman-teman ya. Di sini juga pasar kan, juga ada pasarnya, ada pangkalan ojek. Kalian tinggal ikutin aja jalan ini teman-teman ya, karena aksesnya hanya lewat sini aja ya teman-teman ya. Akses untuk kita menuju situs Bandung Purba Sang Hyang Kenil. Nah, ini untuk aksesnya juga enak, kalian bisa sarapan dulu di sini buat yang datangnya dari jauh. Kalian bisa sarapan di sini ya. Dan nanti kalian tinggal ikutin jalan utamanya seperti ini guys. Karena kawasan ini tuh masuk kawasannya PLTA, jadi tidak sembarang orang bisa beraktivitas dengan lancar ya, karena di sini pun juga berdekatan dengan markas-markasnya TNI ya. Jadinya tentu wilayah ini tuh sangat terjaga nih. Nah kalau kalian sudah melewati pos satpam ini ya, nanti kalian tinggal lapor aja, misalkan ditanya mau kemana, mau ke situs Bandung Purba gitu ya, pasti nanti akan diarahkan untuk jalan terus seperti ini. Nah kita ini melewati perkebunan karet ya, di kiri kanan ini ada perkebunan karet ya, dan tentunya juga jarang sekali rumah warga ya, dan kawasan ini sering dipakai juga oleh tentara-tentara kita untuk latihan nih. Ya misalkan teman-teman jangan kaget nih kalau masuk ke daerah sini banyak tentara atau ada truk tentara ya, karena kawasan ini juga kadang dipakai untuk latihan mereka nih guys. Suasananya seperti ini guys, masih asri, masih segar ya, jadi udah nggak ada lagi debu-debu di daerah sini ya, karena ini udah kawasan perkebunan juga nih. Wow, dan ini ya, ini pemandangannya tadi sangat syahdu ya teman-teman ya, karena pegunungannya juga gede-gede banget nih. Nah kita tinggal ngikutin jalan yang berkelok-kelok seperti ini guys ya, karena kita nyangkanya ini jalannya hancur, ternyata di sini masih sangat terawat ya. Ini jalannya di beton ya, kalian gak usah khawatir ya, jadi jalannya sangat mulus sampai nanti kita tiba di lokasi. Ada beberapa jalan yang sedikit rusak ya, tapi overall jalannya ini sangat lancar dan sangat nikmat untuk kalian lalui. Nah kalau kesini rekomendasinya pakai motor atau pakai mobil, kita sarankan kalian pakai motor ya. Selain juga kalian lebih bisa mengeksplor alam lingkungan sekitar sini, juga cukup unik dan kalian akan mendapatkan pengalaman yang mengesankan ya, dibanding kalian pakai kendaraan bermobil ya, seperti itu ya. Nah
Pemandangannya juga syahdu di sini teman-teman, karena di sini kawasan perkebunan. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kalian udah ketemu pertigaan kayak gini guys, ya di sini kalian nggak akan kesasar ya. Nggak perlu pakai Google Map karena di sini ada papan petunjuknya seperti ini. Nah, ya jadi kalau ke kanan ini nantinya kalian bisa ke 3 objek wisata ya. Nah, ini nih ada tulisannya ya. Objek wisata Sanghyang Kenit Poek Heuleut. Nah, kalian tinggal ikutin aja papan petunjuk arahnya guys. Nah, ini kalian tinggal susurin lagi jalan ini, dan ini kiri kanannya banyak sekali pohon-pohon purba ya, yang mungkin sudah berusia ratusan tahun bahkan ribuan tahun ya di sini ya, karena memang ini udah lama banget nih teman-teman ya, dan sampai sekarang masih tetap terjaga ya kelestariannya dan keasriannya teman-teman. Ini hanya dipergunakan oleh masyarakat lokal untuk bercocok tanam. Nih ada kebun pisang, ada pohon karet ya. Nah, ini kalau biasanya kita lurus teman-teman, karena ada kegiatan TNI, kita diarahkan lewat jalan alternatif ya. Nah, biasanya TNI itu kan gelar latihan tuh, jadi kadang suka, nah ini nih ya, nah ini ada truk-truk TNI yang sedang menggelar latihan ya, seperti itu, dan kita diarahkan lewat jalan kecil ini. Kalau biasanya tadi kita tinggal lurus aja lewat jalan besar, udah langsung ketemu nih guys. Cuma karena ada latihan TNI, jadi kita diarahkan lewat jalan kecil ini guys. Ini pun jalannya ini menggunakan jalur irigasi ya, atau jalur air nih teman-teman ya. Jadi bentuknya yang cekung seperti ini cukup unik teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman tadi pakai mobil, itu kalian disuruh berjalan kaki nih ke bawah sini. Untuk jaraknya juga lumayan ya, mungkin sekitar 1 kiloan lah ya, kalau kalian parkir mobil tadi deket truk TNI tadi dan berjalan kaki ke sini, jalannya lumayan lagi. Nah, tapi kalau pakai motor kalian bisa akses lewat sini nih guys. Ya jalannya pun ya karena lewat saluran irigasi yang nggak ada bebatuan, nggak ada kotoran ya, cukup nyaman lah. Tapi tetap kalian harus berhati-hati, dan kalian perhatikan juga rem kendaraan kalian agar bisa berfungsi dengan baik, karena ini jalannya menurun seperti ini guys. Nah, kita udah hampir tiba nih guys di tempat parkir untuk objek wisata ekowisata ya Sanghyang Kenit. Nah, ini situasinya teman-teman. Untuk tiket masuknya itu Rp8.000 per orang ya, dan motor Rp5.000 nih teman-teman. Dan kita datang ke sini berdua ya, jatuhnya itu kurang lebih tadi itu ya teman-teman, sekitar kalau sama motor sih sekitar 30 ribuan lah ya, kurang lebih seperti ini guys. Ini situasi parkirnya teman-teman, karena pagi hari ya di sini pun masih sangat sepi, dan itu yang kita cari ya teman-teman ya, agar tidak terlalu ramai. Kalian bisa kunjungi tempat ini di weekday ya, jangan di akhir pekan. Karena akhir pekan biasanya tempat ini cukup ramai. Wow, di sini juga banyak sekali tempat-tempat duduk seperti ini nih teman-teman ya. Nah, ini juga ada pegawai PLN yang ternyata WFA ya, work from anywhere. Oke guys ya, lanjut ya. Jadi kurang lebih seperti ini guys ya. Kita tiba di pintu masuknya menuju ke area Sanghyang Kenit ya. Wow, ini sepi sekali, paling hanya sekitar ada 1-2 pengunjung saja nih teman-teman. Di sini pun terdapat pelangnya nih seperti ini ya. Oke ya, Sanghyang Kenit di Bandung Barat ya. Ini tepat itu ada di Kampung Cisameng ya, Desa Raja Mandala, Kulon, Kabupaten Bandung Barat. Oke guys. Hey. Wow guys, lihat guys. Ini perbatasan ya guys ya. Jadi ini Bandung. Kalau ini udah Cianjur ya. Dibatasi oleh ini garis sungai ini ya. Ini juga airnya juga lagi surut guys. Jadi kita bisa berjalan nih. Kalau biasanya airnya pasang, ini nggak bisa nih, kita harus pakai itu tuh. Ya. Ini kan lagi ditutup ya, karena ini sistemnya buka tutup. Cantik banget ya. Ngeri sekali ini guys, mantap. Ini juga udah banyak sekali
akar-akar pohon yang udah menyatu dengan batu, guys. Lihat nih. Ini batu kapur ya. Kita turun. Lihat guys, mantap sekali ini guys. Wih, airnya lihat tuh. Inilah danau purba ya, ini sungai purba ya. Wah, batu-batu purba yang wow, ini mantap sekali. Wih, di sini juga ada gua-gua nih, guys. Ini kita tepat berada di bibir gua ya, yang katanya ini tembus, guys. Lihat tuh. Sepi banget, guys. Tuh. Cantik sekali ini, guys. Cantik sekali itu. Cantiknya, guys. Kita akan sedikit berjalan, guys, ke dalam bibir gua. Assalamualaikum. Sini ada alat-alat seperti ini ya. Ini nggak tahu dibuat sama siapa ini. Tuh. Karena ini konon katanya ini tempat ini ya, tempat manusia purba ya. Rumahnya manusia purba. Tuh. Ini tuh kalau ini kan kita pakai ini ya. Oke guys, kita tepat berada di dalam ini ya, bibir gua dari Sang Hyang Kenit. Assalamualaikum. Ya di sini konon katanya dia tembus ya, nggak tahu kemana nih. Ini sangat gelap guys. Ya kalau teman-teman lihat ya, ini benar-benar sangat gelap di sini. Ya, dan ini ada batas gua tanpa pemandu. Ada tulisan batas gua tanpa pemandu. Di sana masih ada aliran airnya guys. Ya, dan ini tuh termasuk apa ya, ekowisata ya, dan auranya guys. Assalamualaikum ya, ini benar-benar auranya sangat kencang teman-teman. Jadi tolong buat teman-teman yang berkunjung ke sini ya, mohon dijaga tutur katanya ya. Ini nggak tahu nih kalau nembus kemananya. Mungkin sudah ada beberapa yang mencoba ya untuk memasuki ya. Cuma kalau kita batasnya di sini. Karena kalau kesana udah sangat gelap dan kalian lihat nggak? Tadi ada pergerakan yes. Pergerakan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kenceng banget guys suaranya guys. Ya, lihat ada. Cuma memang ini keindahannya nih, plafon-plafonnya nih teman-teman ya. Tuh. Kalau teman-teman lihat batu-batunya, cantik banget guys. Dan ini dari bibir guanya ya teman-teman ya. Dari bibir gua Sang Hyang Kenit seperti ini. Sangat cantik sekali. Ya, oke, kita lanjutkan eksplorasi kita teman-teman. Kita tinggalkan si bibir guanya. Nih.
ini tadi ya. Dan auranya tuh di dalam benar-benar kencang banget. Benar-benar super kencang ya. Oh. Lihat ya, guys. Wih. Itu batu-batuannya seperti ini ya. Seperti batuan kapur. Dan inilah kawasan Bandung Purba ya, yang terbentuk karena memang ya sudah sangat lama ya teman-teman ya. Lihat tuh, inilah kawasan Bandung Purba. Wey, oh, wey. Kita coba telusurin lagi ke depan. Ini di sini guys. Wih. Wih. Lihat ya. Kawasannya guys. Ini benar-benar kawasan yang sangat mantap ini. Ada kupu-kupu guys. Wih, sedap sekali ya. Nah, ini dia yang legendary di sini juga salah satu ikonnya juga nih. Nah, di batu ini ya. Ini tuh batu teman-teman. Cuma dia ada ininya ya, entah ini dibentuk oleh manusia atau oleh manusia purba ya. Unik ya batunya ya, sahabat ya. Kita masih melakukan eksplorasi di sekitar kawasan Sanghyang Kenit, dimana ini banyak rongga-rongga seperti ini guys. Tuh ya, mungkin tadi kalau kita susurin si mulut guanya bisa sampai ke sini guys. Dan ini tentunya masih menjadi salah satu habitat untuk ular ya teman-teman, karena ini pas banget ya, di sini bambu-bambu ya, sininya sungai, menjadi salah satu habitat kobra ya biasanya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya. Ini batu-batuannya nih kalau teman-teman lihat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini juga ada tempat mulut goanya ya teman-teman ya. Nih. Kalau teman-teman baca di sini, tuh, dilarang masuk. Nah, kelihatan nggak? Dilarang masuk tanpa ada pemandu. Dilarang masuk tanpa pemandu. Ya, karena ini tidak diketahui ini sampai mana batasnya. Ya, jadi daripada teman-teman tersesat di dalam bibir goa nantinya ya, atau di dalam goa,
ada baiknya teman-teman pakai jasa pemandu ya. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini juga salah satu yang auranya kenceng juga nih teman-teman. Jadi Sang Hyang Kenit ini nih teman-teman ya, ini selain sebagai ekowisata ya, mengenalkan diri kita dengan alam, tapi juga sebagai apa? Mengenalkan diri kita, mendekatkan diri kita juga kepada Sang Maha Kuasa ya. Dimana ini nih batu-batu segede gini, ini merupakan letusan dari Bandung Purba ya. Gunung Purba nih meletus ya, menciptakan ini lava mungkin ya, dari pecahan lava yang pecah ya ketika meletus dan terbentuklah seperti ini. Dan ini batu-batunya benar-benar mantap sekali nih teman-teman. Dan di sini juga nih teman-teman ya, lihat nih. Ini juga ada pintu masuk ke dalam gua ya. Jadi di sini banyak sekali gua-gua kecil seperti ini. Ini tadi satu di sini. Yang di depan tadi kan ada yang sebelah kanan tuh ya, ke masuk di Sang Hyang Kenit ya. Jadi memang ini benar-benar salah satu wisata yang mantap ya. Aliran sungainya lihat, cantik ya. Dan ini benar-benar batu-batuannya seperti ini guys, sangat cantik sekali. Hati-hati juga guys dalam melangkah ya. Benar-benar purba ya ini. Kalau teman-teman pengen sepinya seperti ini, datanglah di hari weekday teman-teman ya. Kalau di hari weekday bisa sepi seperti ini gitu. Enak lah buat teman-teman yang gak suka keramaian. Dan hati-hati ya, ini bisa licin. Kalian juga harus pakai sandal yang anti slip. Batas pengunjung. Nah, ini dia guys. Di sini juga sudah ada himbauan ya terkait batas pengunjung. Karena memang tempatnya secantik ini nih teman-teman. Wih. Nah, kesana juga ada gua. Kami pun bersyukur banget nih guys, masih bisa menikmati keindahan panorama alam Bandung Purba yang masih sangat asri dan sangat terjaga seperti ini guys. Ini tuh kedalamannya bervariasi teman-teman ya. Dan ini nih, ini yang ngegembleng seperti ini guys. Kedalaman ini tuh bervariasi. Wow. Woi.
ini lihat tuh. Si batunya tuh sampai berurat-urat seperti ini ya. Lihat tuh airnya, guys tuh. Mantap. Lihat tuh. Oh, cantik sekali, luar biasa ya. Wih, ini yang udah terbentuk ribuan tahun nih teman-teman ya. Bandung Purba, cuma aduh ini dasar tolol nih yang buang-buang sampah nih kayak begini nih. Sangat hijau ya. Aliran airnya tuh aduh benar-benar mantap ini guys. Ngeri sekali ya, ini susunan batu-batu yang udah ribuan tahun nih teman-teman ya, terbentuk seperti ini. Coba ada bocil FF lagi merokok nih teman-teman. Nah guys, rasanya nggak lengkap ya kalau kita menikmati keindahan alam di Sanghyang Kenit ini tanpa menikmati lewat secangkir kopi ataupun semangkok mie ataupun indomie yang wah ini kalau dimakan dingin-dingin kayak gini tuh ya seger banget. Apalagi pinggiran kita adalah alam Sanghyang Kenit yang sangat cantik seperti ini guys. Rasanya kita kurang puas ya kalau cuma 15 menit ataupun setengah jam ataupun 1 jam di daerah sini ya. Kita lanjut explore lagi guys. Ini tempat manusia purba memasak. Ini namanya coet. Coba kasih paham dulu sih. Ini bentuk seperti ini yang ini juga sama ya. Ya. Ini untuk menggiling. Hasilnya dari bawah. Dan rasa-rasanya nggak lengkap kalau kita nggak selfie ataupun ambil video footage di sini karena ini tempatnya beneran asik ya. Apalagi kalau kita datang kebetulan sepi banget seperti ini guys. Rasa milik pribadi nih guys. Guys, inilah suasana di Sanghyang Kenit ya. Kita lagi tiduran di batu guys. Backgroundnya ini batuan purba teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen melihat suasana bebatuan purba, kalian bisa banget nih datang ke Sanghyang Kenit. Dan di sini pun masih ada beberapa lokasi lainnya seperti Sanghyang Heuleut, Sanghyang Tikoro, dan Sanghyang Poek ya. Ini masih satu kawasan teman-teman, cuma yang paling terdekat dan paling enak ya jalurnya, treknya, kemudian tempat peristirahatan ya paling ini nih Kenit. Tapi kalau teman-teman pengen berwisata religi ya sekaligus ekowisata juga, kalian bisa datang ke Sanghyang Heuleut sama Poek sama Tikoro ya. Jadi buat teman-teman sekalian tuh, ini di belakang saya juga ada yang lagi body rafting ya. Bukan body rafting, dia pakai pelampung gitu teman-teman. Karena ini kedalaman airnya ya, ini tuh berkisar antara ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada yang semeter, ada yang 60 cm ya. Karena ini kan bebatuan teman-teman ya, bebatuan. Jadi gimana debit airnya, kalau semakin tinggi dia semakin dalam teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat nih batas ini nih, ini ada kuning, garis-garis kuning. Ini tuh ketinggian air pada saat si pintu air Waduk Saguling dibuka ya. Ini kan sumber air dari sini nih teman-teman. Dari belakang saya nih, kelihatan nggak ini? Oh,
Jadi kalau pas dibuka itu ketinggiannya bisa sangat tinggi ya, bisa mencapai 5 meteran. Jadi perlu banget yang namanya kalian safety pakai pelampung ya. Walaupun kalian udah ahli, udah pro, tetap ya yang namanya celaka ya itu nggak ada di kalender ya. Jadi lebih baik mencegah daripada kejadian. Kalian bisa naik tuh ke atas batu ini, nanti jumping langsung turun ke situ tuh, ke situ ya. Jadi teman-teman naik, ini udah ada tangganya nih, udah disediakan tangga besi nih, lihat kan? Nah, naik ke atas, langsung jumping turunnya di sini. Sini maaf, nah sini. Rasa-rasanya kalau sudah melihat air yang sangat asri kayak gini, sangat bersih kayak gini tuh, kita kepengen banget nih untuk nyemplung dan merasakan sensasi berenang ya. Sayangnya kita nggak bawa baju ganti nih guys kesini ya. Ini salah banget nih, karena harusnya sih kita bawa baju ganti sehingga kita bisa menikmati dinginnya air ya. Berarti kalau dikasih di tahu kawasan nangis Sangiang Kenit ini yang wah ini sangat indah sekali, dan pastinya kalian betah banget nih berlama-lama bersantai, atau buat kalian yang pengen menenangkan pikiran ya kan, atau ya sekedar mencari ya keluar dari hiruk pikuk dunia yang sangat membagongkan ini ya. Tentunya ini salah satu tempat yang cocok buat kalian bersantai, healing, ataupun sekedar itu tadi ya, menghilangkan penat dan stres yang menimpa hidup kalian. Nah guys, kalau kalian kepengen lebih menikmati lagi datangnya ini, lebih pengen menikmati air di Sangiang Kenit, kalian bisa datang di musim penghujan, karena biasanya debit airnya lebih keras ya kan, kondisi sungainya juga biasanya lebih tinggi nih. Jadi kalian bisa menikmati istilahnya main perahu lah ya, main perahu karet itu benar-benar asik, dan kalian bisa menikmati banget kawasan Sangiang Kenit. Tapi kalau kalian pengen santai-santai aja, pengen menikmati keindahan batu-batu yang tersusun ya kan secara natural ya lewat kawasan Bandung Purba ini, kalian cocok datang di musim-musim kemarau ya seperti ini ya. Ini kalian benar-benar bisa melihat sensasi naturalitas ya dari batu-batu yang sangat unik, dan ini benar-benar purba kala banget guys. Oke, jadi seperti ini suasana di Sangiang Kenit, teman-teman. Terima kasih udah menonton, teman-teman ya. Kita sampai jumpa di tempat-tempat keren lainnya ya. Dan dukung terus channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.